Kembali di Breaking News TV One bersama saya Kamarati Kusuma. Pemirsa, program vaksinasi COVID-19 nasional dimulai di sejumlah daerah. Di Semarang, Kupang, dan juga Yogyakarta berbagai persiapan telah dilakukan. Di antaranya ruang vaksinasi, tempat penyimpanan vaksin, dan petugas vaksinasi hingga protokol kesehatan. Hari ini 14 Januari 2021, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akan memulai vaksinasi COVID-19. Sebanyak 3.987 tenaga kesehatan akan mulai menerima vaksinasi. Vaksinasi akan dilakukan di sejumlah lokasi fasilitas kesehatan dan salah satunya adalah Puskesmas Ungaran. Juga telah disiapkan tempat penyimpanan vaksin, tenaga vaksinasi, dan ruang khusus untuk vaksinasi sehingga tidak mengganggu pelayanan puskesmas. Untuk hari pertama akan dilakukan vaksinasi sebanyak 45 orang dan dibagi dalam 3 termin, di mana tiap termin akan dilakukan vaksinasi 15 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 3 daerah, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta sebagai daerah pertama penerima vaksinasi COVID-19 di Jawa Tengah. Penetapan itu karena jumlah vaksin pada tahap pertama jumlahnya terbatas, yaitu 62.560 dosis. 4 titik kita cek semuanya, baik di kota maupun yang ada di Kabupaten Semarang. Dan dua-duanya sudah fase, sudah sangat fase urut-urutannya apa yang mesti dilakukan, termasuk kalau ada reaksi setelah seseorang mendapatkan vaksin, jadi sudah siap. Dan ya, sekali lagi karena mereka sebenarnya sudah punya pengalaman soal imunisasi dan pemberian vaksin, maka insya Allah tidak terlalu merepotkan lah begitu ya. Dan ini sudah siap, maka insya Allah besok berjalan lancar. Di Yogyakarta, vaksinasi COVID-19 hari ini akan dilakukan 4 tahap. Tahap pertama, vaksinasi dialokasikan sebanyak 26.800 dosis. Sumber daya kesehatan mulai dari tenaga kesehatan hingga pelayanan medis yang akan diberikan vaksinasi sebanyak 35.239 orang sewilayah Yogyakarta. SDMK, sumber daya manusia bidang kesehatan. Yang dimaksud dengan SDMK di sini tidak hanya para tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Semua yang berperan di dalam pelayanan pada satu institusi pelayanan itu atau Fasiankes. Mungkin termasuk drivernya, termasuk administrasinya, driver ambulans, driver cleaning service di puskesmas, itu kita sebut dalam satu sumber daya manusia kesehatan di dalam Fasiankes tersebut. Jadi ini yang akan pertama kali atau tahap pertama untuk mendapatkan vaksinasi. Sementara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pelaksanaan vaksinasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dilaksanakan di halaman depan kantor Gubernur NTT. Sejumlah tenda-tenda telah didirikan, begitu pula telah dipersiapkan meja dan kursi yang akan digunakan untuk kelancaran vaksinasi. Sementara itu, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat dan Wagub NTT Yosep Naitsoi dipastikan tidak bisa mengikuti vaksinasi COVID-19 karena telah terpapar COVID-19 dan masih dalam perawatan. Tim TV One mengabarkan. Vaksinasi hari ini akan dilaksanakan di berbagai provinsi di Indonesia, dan bagaimana persiapan pada hari ini di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Proses vaksinasi dipantau ini oleh Wakil Menteri Kesehatan, kabarnya Dante Saxono Harbuono, yang akan hadir pada pagi hari ini. Dan reporter Fadis Abi langsung akan memberikan informasinya. Selamat pagi Fadis, bagaimana prosesi dari vaksinasi di sana? Kami informasikan untuk pelaksanaan vaksinasi nasional khususnya di Rumah Sakit RSCM ini hingga saat ini berjalan dengan normal, dan untuk tadi dimulainya pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian divaksin pertama kali ini Wakil Menteri Kesehatan Pak Dante Saxono. Dan untuk prosesnya ini selain dari memvaksin dari Wakil Menteri Kesehatan, ini RSCM juga akan memvaksin, ini kurang lebih ada sekitar 6.000 tenaga kesehatan yang berada di sini. Dan untuk batch pertama pada hari ini sekitar 25, dan nanti akan dilakukan vaksin selanjutnya secara berkala. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses vaksinasi nasional, sudah bersama kami Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono. Permisi Pak, boleh berdiri Pak sebentar Pak? Apa kabar Pak? Baik, selamat pagi. Alhamdulillah Pak. Pak,
bagaimana Pak untuk proses vaksinasi nasional yang saat ini dilakukan serentak, khususnya untuk tenaga kesehatan ya Pak ya, dari tanggal 14 dan 15. Khusus di RSCM ini seperti apa Pak prosesnya Pak? Jadi di RSCM sudah dipersiapkan oleh Direktur RSCM bahwa 6.000 tenaga kesehatan di RSCM itu nanti akan divaksin secara berkala. Ada sekitar 60 vaksinator di RSCM ini yang akan melakukan pelayanan vaksinasi kira-kira 30 sampai 40 pasien satu hari atau tenaga kesehatan satu hari. Dengan begitu maka dalam waktu kira-kira 10 hari kita akan menyelesaikan vaksinasi yang ada di RSCM ini. Bapak kan beberapa menit lalu kan divaksin ya Pak ya. Sekarang kondisinya gimana, bisa cerita gak sama pemirsa di rumah? Karena ada yang masih merasa takut nih Pak setelah divaksin nih Pak. Apa Pak? Sekarang nggak ada rasa apa-apa, sekarang biasa-biasa saja, nggak ada rasa sakit waktu disuntik, nggak ada rasa pegal waktu disuntik, jadi kelihatannya seperti biasa saja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Untuk efektivitas vaksin sendiri nih Pak, ini baru terasa ini saat kapan sih Pak? Karena banyak masyarakat ketika udah divaksin bebas lepas masker, bebas tidak menjaga jarak dan yang lainnya Pak. Jadi vaksin ini akan efektif kira-kira setelah 2-6 minggu pasca vaksinasi yang kedua. Itu yang harus diingat. Jadi bukan berarti setelah vaksinasi kemudian bebas. Karena ada juga masyarakat yang belum menerima vaksinasi. Jadi karena itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksinasi. Karena timbulnya imunitas secara komunal atau herd immunity itu baru akan tercapai setelah 70% populasi itu divaksinasi. Jadi vaksinasi ini akan efektif kira-kira dalam waktu segitu. Tapi untuk komunal hanya akan tercapai apabila sesudah selesai 70%. Pak, untuk target pemerintah sendiri untuk dinas tenaga kesehatan, ini berapa banyak jumlahnya dan kemudian akan divaksin, targetnya akan berapa lama nih Pak prosesnya Pak? Jadi untuk tenaga kesehatan sudah disediakan 1,4 juta dosis vaksinasi. Akan kita selesaikan kira-kira sampai bulan Maret atau bulan April. Dengan tenaga vaksinator yang sudah kita latih sampai 30.000. Ini akan kita teruskan sampai 81.000 untuk yang target 181 juta penduduk. Jadi 1,4 juta ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu 2 bulan. Ini kan targetnya sangat tinggi ya Pak ya, tapi bicara soal strategi seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan demi mencapai 12 bulan ini sekitar 1,4 juta dosis ya Pak ya? Seperti apa Pak? Dalam 12 bulan itu 181 juta unit, juta dosis. Strategi yang kita gunakan adalah melakukan diversifikasi dan spreading di tempat-tempat di fasilitas kesehatan yang ada. Ada kira-kira 18.000 fasilitas kesehatan yang sudah tersedia untuk melakukan proses vaksinasi ini. Untuk distribusi vaksin sendiri ini Pak di 34 provinsi kan mengingat banyak kendala segala macam. Gimana Pak prosesnya Pak saat ini Pak? Saat ini sudah terdistribusi ke 34 provinsi, sudah selesai sejak tanggal 7 Januari kemarin. Dan oleh karena itu kegiatan vaksinasi di tingkat daerah tingkat 1 bisa mulai dilaksanakan mulai hari ini. Pak, mungkin himbauan bagi masyarakat khususnya nakes yang masih takut ini divaksin, apa nih Pak himbauannya Pak? Bahwa vaksinasi ini, program vaksinasi ini itu bukan untuk melindungi diri sendiri. Program vaksinasi ini adalah program kebersamaan. Sehingga kalau ada masyarakatnya yang tidak mau divaksinasi, dia belum berkontribusi untuk masyarakat yang lainnya. Jadi program vaksinasi ini tujuannya adalah untuk memberikan communal immunity, memberikan kekebalan secara bersama. Karena itu diharapkan peran serta masyarakat supaya kegiatan vaksinasi ini berjalan dan memperoleh efektivitas yang baik sehingga kita bisa lepas dari pandemi. Keikutsertaan partisipasi masyarakat diperlukan. Apa yang sudah dilakukan oleh BP POM dengan mengeluarkan emergency authorization itu merupakan salah satu bukti bahwa vaksin ini sudah aman, dan hasilnya sudah juga menemukan bahwa pasien ini beberapa pasien yang sudah diikutkan dalam studi tersebut sudah memperoleh data imunitasnya, sehingga jangan takut untuk divaksinasi karena vaksinasi ini adalah program kebersamaan. Oke, terima kasih banyak Pak Dante, sukses untuk program vaksinasi nasional ya Pak ya. Izin Pak kita keluar untuk memantau bagaimana proses vaksin di RSCM ya. Pemirsa di rumah, kita boleh lihat-lihat sebentar mengenai kondisi seperti apa di luar mengenai proses vaksinasi yang dilakukan di Rumah Sakit RSCM. Kurang lebih sekitar perharinya ini, kalau untuk batch pertama ini hari ini ada sekitar 25
tenaga kesehatan yang divaksin, baik itu dokter, kemudian juga suster, dan hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih sekitar belasan dari tenaga kesehatan ini yang dilakukan vaksinasi Sinovac. Untuk prosesnya sendiri, ini berjalan sekitar ada 4 step atau ada 5 meja untuk melakukan proses vaksin. Yang pertama mulai dari registrasi mengenai identitas dari tenaga kesehatan, kemudian berpindah ke meja kedua. Nah, ini meja kedua merupakan meja pemeriksaan kesehatan atau bisa disebut screening. Dan nanti di meja ini para tenaga kesehatan akan ditensi terlebih dahulu apabila tensi darahnya tinggi, ini tidak memenuhi syarat untuk divaksin dan akan menunggu pada hari sebelumnya atau mengikuti hari-hari vaksinasi sebelumnya. Dan selain dari ditensi juga diukur suhu tubuhnya, dan kemudian di meja ketiga ada proses edukasi. Nah, nanti di sana dijelaskan mengenai vaksinasi, baik itu vaksin yang diberikan merupakan vaksin Sinovac maksud kami, dan kemudian juga nanti akan ada sejumlah pertanyaan kepada para tenaga medis mengenai apakah sudah pernah terpapar COVID, kemudian kondisi kesehatan seperti apa, apakah ada kendala kesehatan, baik itu kendala kesehatan jantung, ginjal, dan yang lainnya. Dan di ruangan di meja keempat ini adalah proses vaksin, dan di sana nantinya para tenaga kesehatan ini akan divaksin di ruangan ini. Nanti akan divaksin, kemudian berpindah ke ruang observasi di ruangan kelima. Nantinya di sana untuk proses observasi dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk mengetahui bagaimana kondisi dari penerima vaksin, apakah ada gejala yang ditimbulkan atau tidak. Dan nantinya apabila tidak ada gejala yang berlebihan, ini para penerima vaksin akan menerima sertifikat dan boleh pulang. Dan seperti yang kami informasikan tadi sebelumnya, untuk tenaga kesehatan yang berada di Rumah Sakit RSCM ini kurang lebih sekitar 6.000. Dan proses vaksinasi sendiri ini dilakukan di sejumlah titik di RSCM. Kami mendapatkan informasi ada 3 titik. Salah satunya adalah tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di Poliklinik Madya RSCM. Di sini satu lokasi utama dan ada 2 titik lainnya. Setiap harinya ini untuk proses vaksinasi terhadap tenaga medis ini akan disesuaikan, dan totalnya itu kalau kami catat tadi ada 6.000, dan pada batch pertama ada 25 orang yang diterima oleh vaksin. Bisa dilihat di layar kaca Anda bagaimana ini sekarang masuk dalam screening kesehatan, bagaimana petugas medis baik itu dokter, kemudian juga suster, dan juga petugas kesehatan lainnya ini melakukan tensi darah. Apabila tensi darahnya tinggi, ini belum diperbolehkan untuk menerima vaksin. Ini juga akan ada pemeriksaan suhu badan di screening kesehatan ini. Apabila sudah memenuhi syarat, lanjut ke pos 3, yaitu pemberian edukasi kepada penerima vaksin mengenai vaksin Sinovac yang diberikan. Dan lanjut pada saat pemberian vaksin, bisa dilihat layar kaca Anda bagaimana ini penerima vaksin ini diberikan. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menerima vaksin, kemudian disuntikan vaksin tersebut di ruangan ini. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari penerima vaksin, hingga saat ini belum ada gejala yang berat pasca disuntikannya vaksin. Bahkan tadi juga Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menegaskan bahwa tidak ada gejala sama sekali yang dia rasakan, kondisinya dalam baik-baik saja. Dan untuk vaksin Sinovac sendiri, ini kan juga sudah mendapatkan Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga sertifikasi halal. Untuk mendapatkan Emergency Use Authorization, waktunya sangat panjang, butuh uji klinis hingga 3 tahap. Kemudian untuk efikasi dari vaksin Sinovac sendiri ini sekitar 65,3%, ini melebihi dari ketetapan yang ditetapkan oleh WHO, yaitu vaksin corona harus di atas 50%. Dan kemudian juga untuk vaksin Sinovac sendiri ini telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan rapat pleno. Bahkan Menteri Kesehatan menegaskan bahwa Yakut Khalil Qaumas menegaskan bahwa untuk vaksin Sinovac ini tidak mengandung babi dan turunannya, suci dan bisa halal untuk digunakan. Proses keempat, observasi menunggu di
ruang paling ujung di tempat kami mengabarkan saat ini, menunggu kurang lebih sekitar 30 menit untuk mengetahui apakah ada dampak yang berkelanjutan yang terjadi pasca disuntikannya vaksin. Proses vaksin memang terus dilakukan secara berkala mengingat ada kurang lebih sekitar 6.000 tenaga kesehatan di RSCM yang akan divaksin. Dan untuk saat ini prosesnya berjalan dengan lancar dan nantinya setiap hari belum diketahui mengenai jumlah pasti, namun ada 3 titik di RSCM tempat dilakukannya vaksin COVID-19. Dan selain itu juga kami ingatkan kepada para penerima vaksin, meski sudah disuntikan vaksin, namun tetap harus taat. Ini 4M. Yang pertama adalah menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian juga memakai masker dan juga menjauhi kerumunan. Untuk sementara informasi yang dapat kami kabarkan dari RSCM, kami kembalikan kepada Kamarati. Baik, terima kasih Pak Disabi melaporkan langsung dari RSCM Jakarta. Tadi dikatakan bahwa di RSCM sendiri ada 6.000 tenaga kesehatan yang akan divaksinasi. Dengan per batch-nya ini ada sekitar 30 sampai dengan 40 tenaga kesehatan yang akan diberikan. Dan juga tadi dijelaskan bahwa ada 5 step yang akan dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Yang pertama registrasi, kemudian ke step berikutnya dengan pengecekan kesehatan, edukasi juga diberikan mengenai vaksinasi dan juga diberikan suntikan vaksin. Kemudian baru terakhir observasi yang akan dilakukan bagaimana respon dari tenaga kesehatan yang diberikan vaksin. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali usai yang satu ini, tetap bersama kami.